Di ketika Anda mengatakan at-tahiyyatu lillah, ya? Atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, itu ada. Yang satu dari Abdullah bin Mas'ud, satu dari Abdullah bin Umar. Di ketika Anda mengatakan at-tahiyyatu lillah, telunjuk diangkat gini. Ya. Jelas sampai sini? Ya, saya belum bicara kapan diturunkan ya, baru diangkat dulu saja. Apakah jari telunjuk digerak-gerakkan saat tahiyat ataukah diam saja, dan sampai mana batas bacaan tahiyat awal? Hadis Muslim, riwayat Muslim, nomor hadis 913, nomor hadis 913. At-Tirmidzi, bukan Tirmidzi tapi At-Tirmidzi, nomor hadis 296. Nomor hadis 296 dari Abdullah bin Umar. Ya. Sudah? Pelan-pelan. Ada lagi hadis dari Wa'il bin Hujur, Masya Allah, itu diriwayatkan kurang lebih sampai 12 orang, 12 jalur ya, 12 jalur, ada 12 jalur. Kalau Anda ingin dapati 12 ini, ke-12-12-nya, itu penjelasannya sangat bagus ya. Cari kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi, namanya Syarah Ilalul Hadith. Syarah Ilalul Hadith. Ini belum ada bahasa Indonesianya. Syarah Ilalul Hadith, Syekh Mustafa Al-Adawi. Halaman 178 sampai 180. Nanti akan menyebutkan sekitar 12 hadis diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Ini intinya yang menggerak-gerakkan tangan itu. Wa'il bin Hujr. Pelan-pelan. Hadis pertama dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai kepada beliau dan orang tuanya. Beliau menyampaikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, ya, beliau menerangkan dengan panjang mulai dari bertakbir, ya, sampai dengan duduk di akhirnya, ya. Saya akan percepat saja sampai duduk di akhir. Kata beliau, fa wada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna. Beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di paha yang kanannya. Ya. Jadi telapak tangan yang kanan diletakkan di paha yang kanannya. Ya. Ada sebagian riwayat mendekatkan ke arah tempurungnya. Ada yang dekat ke tempurung, ada yang di pahanya. Itu dua-duanya sahih riwayatnya. Ya. Kemudian perhatikan, melipat tangannya yang jempol ibham bertemu dengan yang wusta yang tengah gini. Jelas ya? Jadi meletakkan telapak tangan di pahanya, kemudian yang jempol dilingkarkan bertemu dengan yang tengah yang wusta gini. Jelas ya? Bukan yang jari kelingking ya. Kalau yang ini apa? Manis. Kalau yang asam yang mana? Apa disebut manis ya? Nah, ini kelingking, ini manis, ini tengah, yang ini telunjuk, ini jempol. Jadi jempol bertemu dengan yang tengah sini ya. Kemudian perhatikan, mengangkat rafa'as sababah, mengangkat yang telunjuknya ya, mengangkat begini telunjuknya. Tsumma yad'u biha, ketika diangkat ini beliau berdoa. Beliau berdoa. Ini hadis pertama yang menyampaikan riwayat mengangkat tanpa menggerak-gerakannya. Ya, nggak pakai cuma ngangkat aja, ngangkat, tidak digerak-gerakan. Pelan-pelan. Anda bisa temukan itu di hadis Muslim, nomor hadis 913 tadi, dan At-Tirmidzi, nomor hadis 296. Ya. Hadisnya dari Ibnu Umar. Ya. Jadi mengangkat telunjuk tanpa menggerak-gerakannya, cuma diangkat begini, kemudian tanpa digerak-gerakan. Pelan-pelan, saya selesaikan dulu ini ya, supaya nanti tidak bertanya lagi. Menyikapi hadis ini, hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Menyikapi hadis ini, ulama kemudian berbeda pendapat dalam prakteknya. Berbeda pendapat dalam prakteknya. Imam Malik, beliau berpandangan karena hadisnya mengatakan mengangkat telunjuknya saat tahiyat,
meletakkan tangannya di pahanya, mengangkat kemudian jari yang telunjuknya, melipat jempol dengan jari tengahnya begini, diangkat, yad'u biha, kemudian beliau berdoa. Maka Imam Malik menyimpulkan mengangkat telunjuk saat tahiyat ini dimulai dari awal bacaan tahiyatnya. Ya. Di ketika Anda mengatakan at-tahiyatu lillah, ya? Atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, itu ada. Yang satu dari Abdullah bin Mas'ud, satu dari Abdullah bin Umar. Di ketika Anda mengatakan at-tahiyatu lillah, telunjuk diangkat begini. Ya. Jelas sampai sini? Ya, saya belum bicara kapan diturunkan ya, baru diangkat dulu saja. Nah, kemudian kata Imam Abu Hanifah, karena petunjuk isyarat ini ketika diangkat jari telunjuk satu jari saja menunjuk pada kalimat tauhid, dan kebiasaan orang-orang Arab ini, Imam Abu Hanifah ini, beliau dalam penalaran itu sangat cerdas sekali. Sangat cerdas. Beliau punya keunggulan kalau membaca sesuatu itu bukan bersandar hanya pada dalil, tapi menafsirkan dalil pun lewat kaidah-kaidah bahasa, kultur dan logika. Itu Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah. Pernah satu kali ada orang, Pak, sombongnya luar biasa. Nantangin orang sekampung. Ya, menantang orang sekampung. Jadi ulama-ulamanya ditantang. Yang bisa, mana ulama di sini yang bisa jawab pertanyaan saya, itu orang hebat. Ya, kata orang ini, sekitar berkumpul ulama dan tidak ada satupun yang bisa jawab. Ya. Dia katakan, bagaimana itu Allah tidak adil dalam kehidupan? Coba, Allah menciptakan kita manusia, diminta untuk ibadah. Kalau kita salah, kita dihukum, itu wajar. Tapi kan yang paling tidak wajar, kita dihukum karena kita dicipta dari tanah, dihukum pakai api, wajar sakit. Tapi kalau setan salah, dia dihukum, dia akan dicipta dari api, disiksa dengan api juga. Ya, jadi dia disiksa dengan bahan penciptaannya, bagaimana bisa merasa sakit? Ya. Jadi kalau manusia dihukum, manusia terbuat dari apa? Tanah. Dari mana tahunya? Al-Quran surah 15 ayat ke-28. Ya. Setan dicipta dari apa? Dari mana tahunya? Satu ayat sebelumnya, ya. Wal jan khalaqnahu min naris samum, khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan sebelumnya, sebelum manusia, dari api yang sangat bergejolak. Ya. Loh, apa hubungan jin dengan setan? Ya, maaf. Setan itu asalnya iblis, ya. Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis itu? Asalnya jin. Dari mana taunya? Al-Kahfi ayat ke-50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni, adalah termasuk kalangan jin. Ketika dia menggoda Adam, disebut namanya dari iblis berubah jadi setan. Ya. Dari mana taunya? Al-Baqarah 36. Fa'azallahuma syaitanu anha, disebut setan. Karena itu ketika disebutkan setan dalam konteks Quran, ada yang dikaitkan dengan jin. Dikaitkan dengan jin. Nah, kata orang ini, kalau jin sih enak, setan enak, dicipta dari api, dikembalikan ke api, sama aja bohong. Pada saat itu nggak ada yang bisa jawab. Tiba-tiba datanglah seorang anak, maju ke depan, menyampaikan, saya bisa menjawabnya, kan? Persis seperti anak itu berdiri itu. Ya. Nah, ya. Baik. Saya bisa menjawabnya, kan? Masya Allah. Penasaran orang ini, tapi tolong datang kemari, kan? Tolong datang kemari. Ketika datang, itu tanpa bicara apapun langsung ditampar pipinya. Mana orang ini? Ya. Ini malah tani, katanya. Kenapa Anda tampar saya? Kata orang ini, anak kecil ini, loh, apa sakit sampai Anda marah? Lah sakit, katanya. Bagaimana Anda bisa merasakan sakit sementara pipi Anda dari kulit? Ya. Tangan saya pun dari kulit. Masa kulit dengan kulit terasa sakit? Maka diamlah orang itu, dibungkam dengan pernyataan anak kecil ini. Anak kecil inilah yang kemudian akan tumbuh, namanya Nu'man bin Bashir, bergelar Abu Hanifah. Abu Hanifah. Ya. Dan Abu Hanifah ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, itu Masya Allah memiliki dua orang tua yang sangat soleh. Ya. Nanti di akhir kalau masih ada waktu saya ceritakan, di dua orang soleh bertemu melahirkan seorang anak yang sangat soleh juga. Ya. Nah, kata Imam Abu Hanifah, isyarat telunjuk saat diangkat ini sebagai isyarat penegasan akan keesaan Allah. Karena kebiasaan orang Arab kalau disebutkan Allah, 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 itu suka mengangkat tangannya begini. Allah, 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 mengangkat tangannya, terutama dalam syahadat. Ya, dalam syahadat. Karena itulah kata Abu Hanifah, ketika telunjuk ini diangkat, itu bukan dari awal pertamanya, tapi ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha, diangkat begini. Ya. Dan ketika kalimat illallah sudah selesai, ditutup lagi. Selesai. Karena faidah mengangkat telunjuk ini hanya untuk mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu ditutup. Ya, pelan-pelan.
Imam Ahmad bin Hambal berpendapat, kata Imam Ahmad, ya, kata Imam Ahmad, mengangkat telunjuk ini itu dimulai bukan dari at-tahiyat, tapi dari mulai kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya ulang, bukan dari kalimat pertama, begitu selesai kita bangkit dari sujud, at-tahiyat tahiyatu lillah. Ini belum diangkat, kata Imam Ahmad. Ya. Diangkatnya persis ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak ditutup dulu, dibiarkan terus sampai akhirnya. Kalau tahiyat yang pertama dibaca sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid, kalau tahiyat yang terakhir dibaca tuntas sampai dengan salam. Jadi begitu assalamualaikum baru ditutup. Ini kata Imam Ahmad. Ya. Apa pandangan beliau? Ini bagus pandangannya, memadukan dalil-dalil yang ada. Kata Imam Ahmad, begitu tangan ini diangkat, kata Imam Ahmad, ya, itu menunjukkan kalimat syahadat, penunjuk itu, tapi di hadis akan disebutkan dan Nabi berdoa dengan itu. Berdoa dengan itu. Jadi ketika diangkat Nabi berdoa. Sedangkan lafaz doa itu dimulai setelah syahadat, bukan sebelum syahadat. Ya. Makanya ketika Anda berdoa, itu kan adabnya membaca salawat pada Nabi, kemudian berdoa kan? Maka orang-orang yang berdoa dalam tahiyatnya, bukankah dimulai setelah membacakan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa ala ali fil alamin innaka. Itu kan doa. Itu kan doa. Maka kata Imam Ahmad, ketika Anda mengangkatnya dalam tahiyat, diangkat begini, jangan dulu ditutup kecuali sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid, dan di tahiyat terakhir diangkat baru kemudian ditutup kembali saat akan salam. Saat akan salam. Imam Malik mengangkat dari awal tadi yang pertama sampai terakhir. Ya, sampai terakhir. Diangkat begini sampai salam baru kemudian ditutup. Jelas sampai sini? Di sini ada 3 pendapat yang utama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, terakhir Imam Ahmad. Tapi ketiganya belum mengomentari apakah digerakkan atau tidak. Digerakkan atau tidak. Baru kemudian ada hadis yang datang, Masya Allah, sampai 12 matan 12 redaksi disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Adawi dalam kitab Syarah Al-Hadis, ya, halaman 178 sampai halaman 180. Semua 12 riwayat ini mengacu pada orang yang sama dari sini. Di kurang lebih ada 12 orang menerima riwayat dari Wa'il. Ya. Di antara riwayat ini ada yang bernama Ziyadah bin Qudamah. Riwayatnya sama seperti yang pertama dari Ibnu Umar, cuma ada tambahan, ya. Di mengangkat telunjuknya begini, kemudian membuat lingkaran antara yang jempol dengan yang tengah gini. Ditambah di akhirnya thumma yuharnikuha, kemudian menggerak-gerakannya. Thumma yuharnikuha gini. Yuharnikuha. Pelan-pelan. Jadi caranya sama dengan yang pertama, bisa diangkat di awal, diangkat di tengah-tengah, ditutup kembali, ya, atau diangkat tanpa ditutup sama sekali sampai akhir. Tapi yang ini hadis kedua itu ketika diangkat sambil menggerak-gerakkan. Ya, jelas sampai sini? Pelan-pelan. Tsumma yuharrikuha, diangkat sambil menggerak-gerakkan. Jadi saya mau simpulkan dulu dengan pelan-pelan. Kalau ada orang mengangkat begini tanpa menggerakkan pun, karena hadisnya juga ada, kuat riwayatnya, maka itu sah, tidak ada masalah. Kalaupun ada yang mengangkat kemudian menggerak-gerakkan, menafsirkan di hadis ini, itu pun sah, tidak ada masalah. Ini tidak perlu dipertentangkan. Jelas sampai sini? Jadi jangan misalnya usil, ya. Wah, misalnya ada yang angkat gak menggerak-gerakkan, itu kurang soleh itu, ya kan? Jarinya jangan-jangan tidak bermasalah. Lu dibalas lagi nggak ada kerjaan, itu kena Parkinson barangkali tangannya gini-gini. Itu berbahaya. Tidak boleh sering mencela. Tidak bagus. Saya tidak pernah mengajarkan celaan. Ya, pelajari dalilnya, tandakan landasannya, tanyakan landasannya, baru amalkan. Ya. Tapi kalau Anda tanyakan mana di antara ini yang paling kuat, ya, Anda tanyakan pada kami mana di antara ini yang paling kuat, kita bisa bandingkan. Tapi perbandingan ini jangan sampai mengecilkan yang lainnya. Terus ya? Ulama hadis dalam hal ini memandang mengangkat tanpa menggerakkan itu lebih kuat dibandingkan mengangkat dengan menggerakkan. Ya, dengan 2 alasan, bahkan 3 nanti, ya. Satu, hadis tentang menggerakkan diriwayatkan oleh Ziyadah bin Qudamah dari Wa'il bin Hujur, ya. Dari 12 hadis itu cuma 1 orang yang menyebutkan menggerakkan tangannya.
Sementara 11 orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama itu mengatakan tidak ada tambahan di hadis itu menggunakan kata yuharrikuha. Tidak ada tambahan menggerak-gerakkan. Ada 12 orang meriwayatkan dari orang yang sama, 11 orang mengatakan nggak ada tambahan menggerak-gerakkan. Yang satu mengatakan digerak-gerakkan. Ya. Jadi kalau 11 berbanding dengan 1, kira-kira yang lebih kuat yang mana? Maka dari itu kata para ulama, jika ada satu riwayat bertentangan dengan banyak yang thiqah, maka yang ini ditinggalkan. Ditinggalkan itu maksudnya dianggap lemah dibanding dengan yang ini. Ya. Di antaranya ada Sufyan Ats-Tsauri yang 11 itu. Ya. Ada Sufyan Ibnu Uyainah, ya. Ada Zuhair, ada Salam bin Sulaim, ya, macam-macam. Jadi ada sekitar, ada Bishr bin Al-Mufaddal, ada 15 orang, ada 11 orang, maaf, ya. Dan semuanya ahli hadis. Semuanya ahli hadis. Ini dari segi sanad. Sanad. Tapi kalau Anda berbicara hadisnya sahih atau tidak, hadisnya sahih, ya, sahih. Cuma bertentangan dengan 11 yang sahih lagi dari satu jalur yang sama. Nanti kita tafsirkan di akhir. Yang kedua, kalimat yuharrikuha dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Pelan-pelan sini. Jadi kalau Anda menemukan kalimat bertasydid, misal ini ya, ini ha, ini ra, ada tasydidnya, ini kaf, ini ha. Lihat rumusnya ya. U a i u a. Ya, ada tasydidnya di sini. Yuharrikuha, yuharriku, ya, yuharriku, u a i a. Pelan-pelan. Makna yang pertama itu artinya bergerak tanpa henti. Ya, banyak gerakan yang banyak. Yang kedua bisa berarti mengangkat, menggerakkan dan berhenti. Bergerak kemudian berhenti. Bergerak kemudian berhenti. Misal mengangkat, kalau dipahami yang pertama ini menggerak-gerakan, ya, dengan banyak tanpa henti begini. Tapi kalau dipahami yang kedua bergerak berhenti, jadi ngangkat tutup lagi. Jelas ya? Nah, dari mana taunya makna bergerak kemudian berhenti? Hadis Nabi SAW yang mengajarkan tentang takbir. Takbir. Kalau takbir angkatnya bagaimana? Mengangkat setinggi. Dari mana taunya? Hadis Al-Bukhari nomor hadis 737. Bisa sejajar dengan telinga. An-Nasai nomor hadis 1101. Nah, bahasa saat bertakbir itu menggunakan kalimat thumma yukabbir. Ya, kaf, ba, ra. Perhatikan kalimatnya. Yukabbiru. Di atas yuharriku, di bawah yukabbiru. Dan dua-duanya dilakukan dalam salat yang sama. Dalam salat, ya, dalam ibadah yang sama. Lihat sini. Ini ada ya. Ada harakatnya apa? Ini ada ya. Harakatnya apa? Baik ya, perhatikan sini. Ini huruf H, harakatnya apa? Ini kaf, harakatnya apa? Ini ra, ada tasdid yang harakatnya I. Ini ba, ada tasdid yang harakatnya I. Ini terakhir harakatnya Ini pun berarti sama rumusnya ya? Ditanya oleh ulama hadis, kenapa Anda saat membaca takbir menggunakan kalimat yukabbir tapi takbirnya nggak berulang-ulang? Nggak ada yang begini. Cuma begini, Allahu Akbar, selesai. Tidak pernah ditemukan orang sholat misalnya Allahu Akbar, nggak ada. Ya, jadi begitu angkat Allahu Akbar. Kenapa Anda saat ini pertanyaan ya? Jadi kita juga tidak boleh mengecilkan. Kenapa Anda saat bertakbir menafsirkan dengan makna yang kedua? Jadi Allahu Akbar sekali angkat tutup. Tapi ketika tahiyat Anda menafsirkan dengan makna pertama, menggerak-gerakkan.